tanpa mangan, tanpa nginum, tipati mangan, tipati nginum, yen durung kasembadan kasedya ingsun. Nah, ini untuk puasa ngapit weton. Yang harus dilakukan ketika kita menjalankan puasa weton. Pertama adalah kita harus mempersiapkan diri secara mental maupun secara fisik kita, karena kita akan menjalankan puasa yang tidak mudah. Maka kita harus mempersiapkan agar ketika kita menjalankan puasa ini kita tidak mengalami hambatan. Itu yang harus dilakukan. Lalu kemudian kita harus benar-benar ikhlas dan pasrah. Kita harus sabar dalam menjalani puasa ini. Karena ini adalah puasa yang menurut saya itu berat. Bukan puasa-puasa pada umumnya yang ketika kita jalani pagi, sore kita sudah bisa berbuka. Ini harus kita persiapkan. Jangan sampai kemudian kita menjalani puasa weton ini hanya sekedar kita memiliki niat, itu tidak cukup. Kita harus menguasai dan memahami tata caranya. Ini salah satu atau beberapa yang harus kita lakukan ketika kita akan menjalankan puasa weton. Adapun ketika kita menjalankan puasa weton, kita pun harus melakukan banyak berdoa. Salah satunya kita bermeditasi. Kalau kita dalam muslim mungkin melakukan sholat malam. Nah, ini silakan boleh dilakukan, dan ini akan menambah spirit buat tujuan-tujuan kita atau keinginan-keinginan kita. Lalu kemudian yang tidak boleh ketika menjalankan puasa weton khususnya, ini sebenarnya tidak hanya di puasa weton, tapi di dalam puasa-puasa yang lain memang ini sangat tidak boleh. Dan di hari-hari yang lalu memang belum saya bahas. Kebetulan panjenengan menanyakan ini sehingga saya bisa menjelaskan sekalian kepada para pemirsa yang ingin menjalankan baik puasa weton maupun puasa-puasa yang lain di dalam ajaran kejawen. Jadi yang nggak boleh itu ketika kita menjalankan puasa weton, salah satunya kita main HP. Itu jelas nggak boleh. Kemudian kita menonton televisi, game dan sebagainya. Ini nggak boleh sebenarnya. Karena kita itu sedang tirakat, Mbak. Tirakat ini kan mengurangi apa yang menjadi kesenangan kita, apa yang menjadi hobi kita. Kita melakukan tirakat ini seperti puasa weton ini, jelas secara otomatis kita itu sedang mengurangi kesenangan-kesenangan, menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak berguna atau perilaku-perilaku yang tidak berguna. Kita benar-benar harus konsen, harus benar-benar khusyuk di dalam melakukan puasa weton. Kemudian kita perbanyak berdoa, mungkin dengan sholat hajat kalau muslim, mungkin dengan meditasi dan sebagainya. Kita sibukkan dengan ini agar kemudian apa yang kita lakukan ini tidak menjadi sia-sia, Mbak. Iya, Mbak. Begini, Mbak. Ya. Kalau boleh diwedar untuk mantra niat puasa weton 1 hari dan untuk puasa apit wetonnya, Mbak. Untuk puasa weton yang 1 hari itu mantranya sangat pendek, Mbak. Sangat pendek dan mudah dihafal. Dan nanti saya wedar untuk semua pemirsa, barangkali ada atau banyak yang ingin menjalani, barangkali ini bisa bermanfaat. Sangat pendek, Mbak. Mantranya begini. Niat ingsun poso ing dina kelahiran sedina sawengi
krono Allah. Nah, kemudian untuk puasa ngapit weton, ini saya ulangi lagi bahwa untuk puasa apit weton 3 hari kan, sebelum dan sesudah weton kelahiran. Ini 3 hari dengan tirakatnya itu ngebleng. Niatnya begini, Mbak. Niat ingsun poso ing dina kelahiran. Kelawan telung dina telung bengi. Tanpa mangan, tanpa nginum. Tipati mangan, tipati nginum, yen durung kasembadan kasedia ingsun. Nah, ini untuk puasa ngapit weton. Kemudian untuk puasa weton 1 hari yang diulangi selama 7 kali, ini sama. Niatnya sama, karena ini sama-sama 1 hari. Cuman dalam pelaksanaannya kita ulang-ulang selama 7 kali. Kenapa harus diulang selama 7 kali? Karena untuk puasa ini ada tujuan tertentu yang menggunakan sarana puasa weton ini. Kalau untuk puasa weton, baik itu 1 hari 1 malam maupun 1 hari 1 malam yang diulang selama 7 kali. Ketika kita akan menjalankan baik itu puasa weton maupun puasa-puasa yang lain, hendaklah kita menggunakan tata cara yang benar. Karena jangan sampai apa yang kita lakukan itu sia-sia. Ini yang sering saya sampaikan. Jadi harus benar-benar kita menguasai tata caranya. 1 hari 1 malam tadi niat mantranya saya dengar tidak makan, tidak minum. Ya. Kalau yang mutih mantra niatnya gimana? Niat ingsun poso ning dina kelahiran kalawan mutih sedina sewengi. Tinggal ganti aja. Jadi kalau kita menjalaninya puasa ngadem misalnya, tinggal kita bacakan aja ngadem. Gitu. Jadi mantranya sama. Kalau misalnya kita lakukan dengan ngebleng, berarti kita baca dengan niat ngebleng. Kalau mau mutih, kita baca dengan niat putih. Nah, gitu. Nah, kalau yang puasa weton, ya. 1 hari 1 malam, diulang 7 kali. Ya. Nah, kalau atau boleh mutih nggak? Oh, gitu ya. Kalau memang dari awal sudah mutih, sampai 7 kali berarti mutih. Jadi dari awal misalnya kita puasanya ngadem, ya berarti sampai 7 kali, diulang 7 kali, kita tetap harus ngadem.